Coba antum bayangkan, jika pemimpin kita itu adalah ayah kita, kemudian disebarkan aibnya, apakah kita akan malu? Apakah kita akan marah? Tentu kita marah. Ya. Atau saudara kita, pemimpin itu adalah saudara kita, kemudian disebar kesalahannya, apakah kita akan malu? Apakah kita akan marah? Marah, jemaah. Maka lihatlah bahwa beliau adalah seorang muslim, beliau adalah manusia dan beliau adalah pemimpin kita. Saya tidak membela kesalahan beliau, akan tetapi mendudukkan beliau pada porsinya sebagai pemimpin dan sebagai manusia. Berpikirlah jernih, wahai kaum muslimin. Beliau juga adalah manusia. Jangan hanya karena beliau bukan pilihan kita, bukan pemimpin yang kita inginkan, sehingga kita merendahkan beliau, mencaci maki beliau, ya, meremehkan setiap kebijakan yang beliau ambil. Bukan begitu, jamaah. Ya. Maka kalaupun beliau berbuat zalim kepada kita, maka kezaliman itu akan dikembalikan kepada beliau, dan beliau akan mempertanggungjawabkan kezaliman beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita mengumbar kezaliman beliau, ya, kemudian demo. Nauzubillah min zalik, jamaah. Ya. Lihat, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat kepada Nabi dan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa di zamanmu ini banyak sekali terjadi fitnah? Kenapa di zaman kekhalifahanmu ini banyak terjadi fitnah, ya, kekacauan? Sedangkan di zaman Rasulullah tidak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Di zaman Rasulullah yang menjadi masyarakat, yang menjadi rakyatnya adalah aku. Sedangkan di zaman aku menjadi khalifah, menjadi pemimpin, yang menjadi rakyatnya adalah seperti kalian. Artinya apa? Sebaik apapun pemimpin, jika antum adalah memiliki jiwa khawarij, jiwa orang yang suka menentang pemerintah karena tidak suka, ya akan selalu negatif. Meskipun pemerintah itu melakukan kebijakan atau merumuskan kebijakan yang maslahat bagi kaum muslimin, ya. Tapi karena antum berjiwa khawarij, suka menentang pemerintah, maka semuanya menjadi jelek di mata antum. Maka ini yang harus kita perbaiki, jamaah. Ketaatan di pemerintah itu adalah ketaatan yang sangat mulia sekali, di bawah ketaatan kepada Allah dan di bawah ketaatan di bawah Allah dan Rasulnya. Ya, dan kita wajib taat karena ini Anda ingatkan, karena ini merupakan sebuah konsekuensi. Wajib taat kepada pemerintah selama di dalam, ya, kebaikan, di dalam kemaslahatan umum, bukan di dalam kemaksiatan. Iya. Jamaah rahimakallah. Maka, iya, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah menyampaikan bahwasanya, kata beliau, jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah ia adalah pengikut hawa nafsu, kata beliau. Akan tetapi, kata beliau, jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Makanya teman-teman sekalian, di antara sifat ahlus sunnah yang harus dipegang teguh adalah taat kepada pemimpin. Sami' wa ati', yang mendengar dan taat. Ya, karena itu adalah sifat ahlus sunnah. Bukan malah membangkang, bukan malah, ya, menyebarkan aib pemimpin kita. Tentu itu akan menjadi ghibah. Coba antum bayangkan, berapa banyak berseliweran di media-media sosial, di media massa, media elektronik, ya. Di sana terdapat banyak sekali hujatan kepada pemerintah, hujatan kepada pemimpin. Sedangkan adab di dalam Islam, ketika kita ingin menasihati pemerintah, maka nasihatilah mereka bukan di depan umum, bukan di tempat umum, bukan juga di media sosial. Jika kita menasihati mereka di tempat umum, di media sosial, itu namanya ghibah, bukan nasihat. Sehingga jika kita menasihati pemimpin kita di tempat yang seperti itu, di keramaian, maka itu sama dengan menjatuhkan, ya, harga diri beliau. Ingat, beliau adalah seorang muslim, dan kita haram, ya, melecehkan hak-hak seorang muslim. Iya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah kita melecehkan,
ya, kemuliaan seorang muslim atau kita menjatuhkan harga dirinya, terlebih beliau adalah pemimpin jamaah rahimakallah. Ya, ingat pesan Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, jika kita mendoakan keburukan kepada pemimpin, kita adalah pengekor hawa nafsu. Akan tetapi jika kita mendoakan kebaikan, maka kita adalah ahlus sunnah. Karena itu adalah sikap ahlus sunnah jamaah. Ya. Kemudian Fudail bin Iyad pernah berkata, jika aku mempunyai satu doa yang mustajab, maka akan aku sampaikan doa itu untuk pemimpin. Lalu beliau ditanya, kenapa demikian? Kemudian beliau menjawab, kalau doa itu aku sampaikan untuk diriku sendiri, maka kebaikan itu hanya untuk aku sendiri. Akan tetapi jika kebaikan itu aku sampaikan untuk pemimpin, maka aku akan mendapatkan kebaikan dan kaum muslimin akan mendapatkan kebaikan dan pemimpin itu akan mendapatkan kebaikan juga jamaah. Subhanallah. Begitulah seharusnya akhlak seorang muslim kepada pemimpinnya. Jika didapati kesalahan, maka ketahuilah beliau adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Dan kita harus tetap mendoakan pemimpin kita agar senantiasa berada pada jalur-jalur yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, bukan malah menghujat, mendemo, menggibah, ya, menfitnah. Itu bukanlah sikap seorang muslim. Karena muslim sangat menjunjung tinggi adab kepada sesama muslim, terlebih kepada pemimpin yang mengatur kehidupan kaum muslimin. Maka wajib kita taat kepada mereka jamaah rahimakallah. Itulah jamaah rahimakallah, ketika kita melihat hanya kesalahan beliau, katakanlah beliau keliru mendefinisikan mudik dan pulang kampung, apa salahnya jamaah? Kalau beliau salah, itu kesalahannya dikembalikan kepada beliau. Ya, kesalahan yang beliau ucapkan itu tidak akan mempengaruhi perekonomian nasional, tidak juga mempengaruhi akidah seorang muslim. Jadi tidak perlu kita membahas hal-hal yang tidak penting. Ya udah, kalau salah ya salah. Jika ingin dinasihati ya nasihati dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, bukan di media sosial, bukan di media massa, bukan di depan umum jamaah. Begitulah seharusnya akhlak seorang muslim kepada pemimpinnya. Pertama, dia wajib taat kepada pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf, adapun dalam perkara maksiat maka tidak boleh. Jika didapati kesalahan pada pemimpinnya, maka boleh dia luruskan, akan tetapi dengan cara yang ma'ruf. Tidak di tempat umum, tidak di media sosial, akan tetapi datangi langsung pemimpin itu, dinasihati, bukan dengan demo jamaah. Hilangkan sifat-sifat khawarij dalam diri kita. Kemudian kita doakan pemimpin kita agar mereka senantiasa amanah dalam menjalankan tugasnya. Karena ingat, jika mereka berbuat zalim, kezaliman itu dikembalikan kepada mereka. Dan jangan Anda kira bahwasanya kezaliman mereka itu tidak akan dibalas oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menuntutnya di yaumul akhir nanti, Dan janganlah seorang muslim merasa rugi karena tidak menuntut kezaliman pemimpinnya di dunia jamaah. Jadi itulah adab-adab seorang muslim kepada pemimpinnya. Terutama pemimpinnya adalah seorang muslim. Jangan hanya karena kesalahan sepele jadi dibesar-besarkan, sehingga kesalahan beliau ini membuat harga diri beliau menjadi turun karena kita, dan hendaknya kita jaga harga diri pemimpin kita, pemerintah kita, sehingga insya Allah itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan senantiasa menjadikan kita sebagai ahlus sunnah, ahlus sunnah yang senantiasa dekat kepada pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya, dan senantiasa mengingatkan pemimpinnya dengan cara yang ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.